rame-rame bukannya pada masuk kelas sih kalian nih? Kita sebenarnya kan masuk sekolah. Iya. Sekolah jam praktek, Pak. Oke, nanti pengen tahu ada apa keriaan kita malam hari ini di jam praktek, kita akan lihat dulu video berikut ini nih, check it out. Siapa yang tak kenal dengan kedua bintang lawas ini, di mana nama mereka begitu menggema di era 90-an dan hingga kini keduanya masih warawiri di layar kaca. Ya, mereka adalah Desy Ratnasari dan Ikang Fauzi. Bicara soal karir, keduanya sama-sama berkecimpung di usia belia. Namun bagaimana dengan kisah hidup mereka saat ini? Desy Ratnasari yang telah menjanda selama 22 tahun belakangan ini dikabarkan tengah dekat dengan presenter ternama Ruben Onsu. Keduanya kerap terlihat muncul bersama, hal inilah yang akhirnya membuat ramai netizen. Sementara itu, sepeninggal istri tercinta, Marissa Haque di bulan Oktober 2024 lalu, Ikang Fauzi kini menyandang status duda. Lantas, seperti apa suka duka mereka menjadi janda dan duda di usianya mereka kini? Simak di Jam Praktek. Masih inget dong, ini ada Teh Desy sama Mas Ika. Tapi ini nyaru banget nih kalau udah pakai seragam SMA gini gitu ya. Maksudnya? Iya maksudnya Mencurigakan, kita ini ya. Kita ini berasa nyaru. Netizen ngomongnya kagak tahu umur katanya. Main lagi. Kita kalau Teh Desy mah nyaru lah. Nyaru. Nah kita, ya ampun udah beng-beng. Gue lebih kayak guru BP ya. Nih, tapi mereka berdua ini kalau lagu-lagu lawas udah pasti hatam. Iya kan? Betul. Tapi kita pengen tahu pengetahuan mereka tentang lagu-lagu zaman sekarang. Zaman Gen Z. lagu Gen Z, lagu yang lagi indie-indinya sekarang nih ya kan. Kita mainkan ya. Band kita ini namanya Tambal Band. Tambal Band. Ya udah silakan, Tambal Band. Ini mah aku banget ini. Bentar ya, bismillah dulu ya. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Terima kasih Nasar, saya favorit banget lagunya. Boleh kan lagunya? Kita bernasar bener nih bernyasar. Ya, nyasar. Nasar, oke. Oke, lagu berikutnya. Cinta sialan dia, sakit hati dan air mata. Sia-sia. Sama tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia, dan air mata. Ya Allah. Lagu Gue siapa? tahu ini suara bapaknya teman gue itu tadi. Oh gitu? Iya. Oh, bapaknya yang nyanyi teman. Yang bapaknya nyanyi teman gue. Ada apa dengan ya mereka berdua? Apakah ada sesuatu dan kejutan apa yang akan mereka dapat hari ini? Kita akan ajak mereka langsung ke menses sana yuk. Let's go. Nah, ini kita masih bersama Desy Ratnasari dan juga Ikang Fauzi di sini, ya kan? Nah, ini sebagai musisi senior handal yang benar-benar ibaratnya panutan kita lah nih ya. Nah, apa nih tanggapan kalian berdua melihat lagu-lagu di musik di era zaman sekarang nih? Sampai dulu, Desy. Ya. Menurut saya tidak mudah untuk dihafalkan.
Ya, yang jelas liriknya. Mungkin bukan faktor liriknya jelek atau bukan, karena faktor kami aja yang memang udah gak bisa ngapalin lagi. Udah lebih lemot kita ya. Iya. Jadi kayaknya kalau zaman dulu tuh kan lagu-lagu bahkan sebelum saya lahir saja, katakanlah Gus Plus aja gitu misalnya. Saya masih hafal sampai sekarang, karena dari bayi saya didengerin lagu itu mungkin juga ya. Jadi memorinya tuh terpatri. Sekarang itu menurut saya agak tidak mudah untuk memahami isi daripada liriknya, itu satu, tidak mudah difahami. Kalau orang paham biasanya lebih cepat hafal gitu kan. Yang keduanya biasanya sangat subjektif, menurut saya subjektif dirasakan oleh orang penulisnya. Nggak gampang untuk dihafalin. Kayak tadi lah lagu yang tadi itu menurut saya nggak gampang, harus berulang-ulang terus didengerin. Oke, kalau Mas Ikang gimana Mas? Kalau dari melodinya sih sebenarnya sekarang itu karena teknologi ya, jadi banyak faktor pengulangan gitu ya. Iya. Jadi kan marketing kan begitu kan, strateginya tuh kalau sering diulang akhirnya dia masuk, ya, dia hafal gitu. Nah lagu sekarang tuh banyak yang seperti itu, banyak pengulang-pengulangan gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi melodi itu ya lebih simple ya. Lebih simple sekarang lebih ya? Simple. Struktur melodinya tuh lebih ya kembali ke situ. Looping lah istilahnya looping. Pengulangan ya. Pengulangan. Nah sekarang kita akan lihat ya. Untuk mengingat lagi seperti apa lagu-lagu mereka dulu, kita akan lihat video throwback berikut ini. Oke, dan tapi ini saya mau tanya nih, kalau Teh Desi memulai karir itu nyanyi di umur berapa? Itu kecebur ya. Kecebur, jadi saya itu memulai karena pasti kebanyakannya menyanyikan tim song film, tim song sinetron, sehingga banyak single. Yeah. Ya Ramukallah. Jadi waktu pertama kali saya masuk dapur rekaman, dulu kan ngomongnya dapur rekaman ya. Iya, dapur rekaman. Alhamdulillah Mas Dwiki Darmawan pada saat itu adalah sebagai skor film untuk film Elegi Buat Mana. Pada saat itu pemainnya adalah almarhum Rian Hidayat dan almarhumah Ria Irawan. Ada lagunya, karena memang Rian Hidayat ceritanya harus nyanyi di situ untuk perannya Ria Irawan. Mas Dwiki, udah yang ceweknya kamu aja Des. Hah? Saya kan nggak bisa nyanyi Mas. Nah jadi abis itu terus dibilangin, ya udah kamu bisa latihan deh, ini gampang katanya gitu, cuman partnya sedikit. Oh ya sudah, akhirnya alhamdulillah masuklah, belajar disiplin gimana caranya latihan vokal dan kawan-kawan. Dari situ mulailah tuh ada tawaran nyanyi, salah satunya adalah Tenda Biru. Sebelum Tenda Biru sebenarnya bukan Aku Menolakmu bersama Pance Pondah pada saat itu dengan Pak Erwin. Ya. Belum bersama label saya dengan Pak Iwan gitu. Ya. Jadi yang paling berjasa siapa nih jadi untuk di karir musik? Kalau menurut saya paling berjasa siapapun orang yang memberikan saya kesempatan, Allah mudahkan sehingga saya berusaha untuk memanfaatkan kesempatan semaksimal mungkin itu sih. Oke, kalau Kak Mas Ikang, siapa yang paling berjasa dan mulai umur berapa dulu nyanyi? Gua itu mulai nyanyi itu dari pencipta lagu soalnya. Oh justru awalnya cipta lagu. Lagu mana yang dulu diciptakan? Jadi Cahaya Kencana. Di situ aku dapat juara 3 tahun 79. Dari situ Ahmad Albar nyanyiin. Ya. Ahmad Albar nyanyiin. Udah gitu lagunya sering dipakai sama penyanyi-penyanyi. Akhirnya kita bikin pengiring buat penyanyi sama DMS, ya sama Redi Nur. Dari situ kita bikin grup namanya Staff. Di Staff itulah gue jadi penyanyi baru. Tadi gak berani nyanyi gue. Oh tadi nyiptain lagu aja? Nyiptain lagu aja. Nah lagu yang membuat, menurut Mas Ikang, lagu yang membuat Mas Ikang jadi kayak
titik awal atau mungkin Keterkenalannya, itu lagu yang mana? ikoniknya. Ya mungkin yang itulah ya kayak Preman itulah jadi. Preman tuh pertama kali menurut Mas. Jadi Preman itu emang meledaknya, waduh emang di luar dugaan gue ya. Hidup gue berubah di situ habis itu. Nah kalau Teh Desi, lagu yang membuat Teh Desi itu, ini lagu yang membuat gue melejit. Sebenarnya Tenda Biru itu pada saat saya menyanyikannya, saya nggak suka-suka banget. Kan zaman dulu tuh kalau kita orang yang bisa, alhamdulillah saya bisa ditakdirkan Allah bisa nyanyi gitu ya. Pada saat itu kan pasti kita punya harapan dan cita-cita. Saya nanti kayaknya mau nyanyi lagu ini, mau nyanyi lagu ini kan gitu ya. Tiba-tiba disodorin ini. Tiba-tiba saya langsung, bukan nggak suka tuh karena kok kayaknya menye-menye banget ya. Saya merasa itu tidak sesuai dengan hati saya dan diri saya gitu loh. Kan kayaknya kalau kita nyanyiin sesuatu itu sesuai diri kita tuh kayaknya lebih, semangat, wah keluar gitu auranya gitu. Pada saat itu saya cuman, aduh mah hoream gitu sama nenek saya yang nganter. Terus kata nenek saya, udah kalau Allah bilang ini yang terbaik, kerjain. Yang penting kamu belajar, kamu tunjukin yang maksimal. Udah nggak penting kamu suka nggak suka, orang Allah sodorinnya ini katanya. Berarti ini yang terbaik menurut Allah, gitulah nenekku. Jadilah di rekaman, udah nyanyi we gitu. Walaupun bete ya. Pokoknya gitu lah nya, sampai kaberes. Efeknya boom gitu. Boom tau ya. Jadi dapat 1 juta kopi kan segala macam di penghargaan di HDK waktu itu di Indonesia, di Malaysia juga dapat. Ya udah akhirnya ya dari situ juga memberikan saya pelajaran bahwa tidak selamanya yang kita suka itu juga baik buat kita. Ya, jadi betul. apa yang tidak suka juga siapa tahu itu yang terbaik. super banyak sekali hal-hal yang tidak terduga yang menunggu gitu. Teh Desi ini di gemerlapnya luar biasa karirnya. Tapi kan sampai sekarang nih masih sendiri. Gak apa-apa. Selama 22 tahun ya. Masya Allah. 22 ya? tahun. Sian banget nih. Siapa tuh dia? Gimana tuh Teh Desi bisa bertahan sampai sekarang 22 tahun? Sebenarnya mungkin karena contoh-contoh di rumah saya juga, ibu saya ketika ayah saya meninggal, beliau memilih untuk hidup sendiri sampai beliau meninggal. Sampai Nenek saya ketika kakek saya meninggal, beliau memilih sendiri untuk mengurus 6 orang anaknya. Jadi mungkin saya melihat sosok-sosok itu yang membuat saya juga apa yang dilihat itu ya mungkin saya juga bisa gitu. Ya kadang-kadang juga memang ada naik turunnya gitu. Tapi kebetulan alhamdulillahnya tuh keluarga saya selalu hadir untuk saya pada saat saya sedang susah. Bukan pada saat saya sedang suka. Tapi ada gak sih dalam hati merasa di satu momen gue pengen nih punya pasangan lagi nih. Satu momen ada. Pas lagi kenapa biasanya? Pas lagi kenapa? Biasanya pas lagi kondangan. Hanya buat kondangan doang ya. Maaf ya. Pas lagi kondangan karena kan biasanya teman-teman tuh sama pasangannya pas segala macam foto-foto. Biasanya saya suka nyelip sendirian gitu kan. Kadang-kadang wah nggak enak juga ya gitu. Walaupun bukan untuk itulah. Biasanya pada saat kita sedang membutuhkan perspektif laki-laki ketika saya ingin mengatasi sebuah permasalahan. Itu saya kehilangan tuh. Nggak ada kan. Perspektif saya tuh adik saya ada. Cuman kan mungkin beda. Adik saya juga ada hal-hal yang tidak bisa saya bicarakan juga ke adik saya gitu kan. Nah untungnya sih Naswa ada sekarang udah besar. Jadi lebih banyak diskusi tentang hal-hal untuk mengatasi problem sama Naswa. Mas Ikang, ibaratnya kehilangan orang yang dicintai itu pasti berat ya Mas ya? Sangat berat. Sangat berat. Nah kalau Mas Ikang sendiri sekarang udah dalam taraf apa Mas? Masih sedihkah? Belum relakah? Apa sudah ikhlas? Atau masih kadang-kadang sudah suka terbayang-bayang? Ya itu semuanya masih terbayang-bayang masih. Aku ikhlas itu harus, aku nggak punya pilihan. Harus ridho. Itu untuk supaya jalannya juga mudah nih dia. Tapi saya akan taruh dia di sini. Ya. Kangen masih suka? Dia ada selalu sama saya gitu. Apa yang paling dikangenin? Apa yang paling dikangenin? Wah setiap hari kita dari 38 tahun bareng-bareng. Kita ketawa bareng, sedih bareng, makan bareng, semua bareng. Mungkin itu lebih dalam, saya pernah kehilangan orang tua saya. Tapi kehilangan istri itu, wah itu membuat saya berada di titik paling rendah. Itu ya. Maksudnya hal yang paling saya takutkan dalam hidup itu terjadi dalam diri saya gitu. Itu yang ditakutkan? Iya. Jadi ya mungkin nggak berlebihan kalau bilang istriku adalah segalanya buat saya gitu. Nah Mas Ikang, Mas Ikang bilang tadi ketakutan-ketakutan yang pernah terbersit di dalam pikiran Mas Ikang. Tapi pada saat dulu ya, pada saat itu ya. Lebih takut Mas
Mas Ikang kehilangan istri duluan? Atau lebih takut Mas Ikang meninggalkan istri duluan pada saat itu? Dia pernah ngomong sama saya waktu masih seger. Dia emang nggak sakit sih, nggak pernah sakit ini ya. Jadi dia sering bicara soal kematian. Dia bilang, love, dia manggil saya love. Kalau kamu, saya nggak akan kuat kalau kamu meninggal, kalau kamu meninggal duluan, saya nggak akan kuat gitu. Kata istri. Dia ngomong gitu. Aku pikir ini ngomong apa sih gitu ya. Dari kondisi seperti ini kita lagi seneng-seneng dia ngomong seperti itu gitu loh. Tapi ya itu terjadi ternyata gitu loh. Dan akhirnya itu terjawab pada saat habis 1 hari setelah istri saya meninggal, ada ibu-ibu udah tua gitu datang nungguin saya terus sampai saya keluar. Dia cerita, kita nih senasib. Dia udah 10 tahun suaminya meninggal tapi masih begitu aja hidupnya, nggak move on gitu ya. Jadi dia ngasih buku sama saya, ini. Jadi dia mau sharing gitu sama saya. Aku berat juga kan lagi kayak begitu kan. Akhirnya aku sebentar aja bisa, cuma nggak kuat aku, ya udahlah. Tapi dari situ aku berpikir ini Allah kasih jawaban kalau seandainya aku duluan dia seperti itu. Kasihan. Iya. Iya kan. Mungkin Mas Ikang berasa kalau sebaliknya dia akan lebih nggak siap ya? Iya, kasihan ya kalau kasihan sekali gitu maksudnya. Jadi ya mungkin ini bener ya kayak yang seperti dia omongin. Kalau saya ya sesedih-sedihnya saya masih bisa bertahan gitu ya, bertahan. Dan itu yang bikin jadi sekarang itu berat benar-benar memang yang saya bilang tuh sakral itu seperti itu karena aku bawa benar-benar ridho Allah ya, aku bawa gitu loh di situ. Karena di situ aku benar-benar pengen punya istri yang seperti dia gitu loh. Ya dialah gitu loh. Teh Desi. Ya. Kalau Teh Desi 22 tahun berarti sendiri ya? Ya. Sendiri dalam arti kata pasangan ya, kalau anak kan ada ya? Ya. Nah, tapi tadi kan bilang pernah terbersit juga, pengen juga punya pasangan. Emang kriterianya Teh Desi itu apa sih cara sih kalau emang punya pasangan? Simple sih sebetulnya ya, di usia saya udah tambah tua, orang bilang ada yang udah nenek-nenek lah, apalah terserah lah ya. Yang penting saya Masih muda begini dibilang nenek-nenek. tapi saya menolak dipanggil nenek-nenek karena saya belum punya cucu. Jadi buat saya di umur saya ini saya lebih ke arah ingin mendapatkan pasangan hidup yang sama-sama mau belajar untuk lebih baik menjemput akhirat kita, gitulah kurang lebih seperti itu. Jadi tentu sholatnya harus lebih baik dari saya, pengetahuan agamanya harus lebih baik dari saya. Ini kalau ngomongin soal ideal ya ada Allah yang tahu yang terbaik buat saya. Pastinya ke arah-arah yang seperti itu dan lagi nggak pengen ada problem gitu, pengennya yang udah tenang aja. Pasti Mas Ikang juga kan pengennya yang tenang gitu, ngelihat anak-anak mentas. Problem pasti ada dalam hidup, tapi udah lebih sama-sama ingin relax, tenang, menghadapi dan mengatasi masalah, mencari solusi. Pengennya gitu, kerjasama, komunikasi yang lebih. Kriterianya sih sebenarnya itu udah. Dan saya juga udah tua, nggak cantik-cantik banget gitu. Siapa bilang? Menurut saya ya. Iya. Teh Desi, tapi ngomongin kriteria, apakah Ruben Onsu termasuk kriteria Teh Desi? Nah, ini kayak tadi tanda-tandanya ke situ soalnya arahnya nih ya kan? Oh ya Allah ya lagi rame kan? Tapi jangan sedih, tadi banyak banget pertanyaan. Ruben itu ya apa ya disebutnya ya? Dibilang bestie, ya memang bestie, kenal dia dari dulu. Dia memutuskan untuk mau menikah juga, cerita gitu ya. Sekarang dia curhat segala macem lah, sampai saya kadang-kadang yang ini boleh curhat ya, yang ini jangan. Wah enak dengarnya gitu. Ya. Sampai segitu terbukanya. Jadi menurut saya mungkin level kenyamanan itu yang juga dilihat orang pada saat sekarang. Ruben sendiri, saya juga sendiri. Orang mengait-kaitkannya seolah-olah mau apa, mau gimana gitu. Saat ini saya hanya bisa menikmati, saya boleh dibilang menemani Ruben untuk menjalani masa dia healing mungkin ya. Celah healing. Tapi ada nggak serserannya nih? Ya Allah, serseran. Emang serseran apa sih? Udah tua begini mau serseran. Kita hal-hal pokoknya lah ya kan? Apa ya? Masa yang I love you, I miss you. Aduh udah kagak kayak gitu kali ya. Kita masih anak gitu maksudnya. Tapi kan kalian sering terlihat berdua nih, nonton konser Bertiga, ada bareng. Naswa. Ada Naswa. Naswa, Teh Desi dan?
waktu nonton konser memang berdua karena saya pulang kantor. Iya. Temenin gue nonton gitu. Hah? Jam berapa? Oh jam segitu bisa, gue udah pulang kantor. Udah ketemuan di satu mall, langsung jalan ke situ. Terus gue bilang, ngantuk, gue mesti pulang, besok gue rapat lagi. Udah, kita pulang, dia pulang, aku dijemput sama supirku. Jadi menurut saya, sudahlah terserah masyarakat mau bercerita apapun. Kalau itu membahagiakan semua masyarakat untuk membuat cerita, alhamdulillah gitu ya. Yang penting saya inginnya berbuat baik untuk Ruben, kalau bisa memberikan energi positif. Mungkin karena saya pernah juga bercerai, jadi paling tidak saya tahu apa yang dialami sehingga kurang lebih yuk bangkit, yuk bangkit, yuk bangkit gitu. Karena kan kasihan juga ya buat anak-anaknya. Nah di kesendirian Teh Desi sama Mas Ikang, support system yang terbesar buat Teh Desi sama Mas Ikang siapa? Aku sih anak ya. Saya juga anak. Anak-anak aku ya udah dewasa ya. Jadi ya aku bilang sama mereka kita nggak mungkin seperti dulu lagi. Tapi kita berusaha untuk jadi keluarga yang tetap kuat, tetap solid gitu, tetap bahagia gitu. Betul. Kita carilah kekurangan itu, kita isi gitu. Naswa sih lebih cenderung filter juga ya. Maksudnya filter kalau ada orang yang mau deket, kadang-kadang kita kan bisa nolak ya nggak enak ya. Sodorin lah anak kita, set. Nomor berapa? Gitu. Ya ada hal-hal yang membuat saya juga misalnya tidak nyaman, ada orang yang mendekati saya nggak nyaman, biasanya ya udah putri saya aja yang bisa ngadepin untuk bicara gitu misalnya. Karena kan kadang-kadang posisi saya tuh nggak nyamannya tuh gini. Diterima dibilang kecentilan, nggak diterima dibilang belagu, masih bagus. Ada orang yang suka, serba salah gitu. Nah oleh karena itu untuk menjaga batasan-batasan itu menurut saya Naswa itu bisa jadi filter buat saya, filter buat orang gitu ya. Setelah ini kita masih ada yang lebih menarik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Jam Praktek.